Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dian Kurniawan, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu belajar pembelajaran yang telah mempersilahkan kelompok kami, yaitu kelompok 7, untuk melanjutkan pematerian. Di sini kami akan membawakan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri, tujuan, dan unsur dinamis pembelajaran. Sebelum ke pematerian, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Uci Rahmawati, dengan nomor pokok mahasiswa 222151036, dan bersama rekan saya yaitu Salma Andrayani dengan nomor pokok mahasiswa 222151006. Untuk pokok bahasan atau cakupan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 7, yaitu yang pertama ada ciri-ciri belajar, yang kedua ada tujuan belajar, dan yang terakhir adalah unsur-unsur dinamis dalam belajar. Di sini saya selaku moderator dan sebagai pematerian yang pertama, dan rekan saya Salma Andrayani sebagai pematerian kedua dan yang ketiga. Namun nanti di akhir ada sedikit penjelasan mengenai hubungannya cakupan materi yang kami sampaikan dengan budaya yang ada di sekolah. Langsung saja untuk materi yang pertama adalah ciri-ciri belajar. Di sini dari ciri-ciri belajar saya mengambil 6. Yang pertama itu ada terjadinya perubahan dan perilaku. Belajar menghasilkan perubahan dalam sikap, pengetahuan, keterampilan, dan cara berpikir seseorang. Misalnya, siswa yang sebelumnya tidak memahami konsep pecahan dalam pelajaran matematika, setelah belajar mereka mampu untuk mengerjakan soal pecahan yang telah diberikan dengan benar. Jadi dari belajar ini kita bisa melihat cirinya. Yang pertama yaitu ada terjadi perubahan dan perilaku. Yang kedua ada perubahan perilaku bersifat permanen. Dari perubahan perilaku yang tadi itu dapat bersifat permanen di diri seseorang atau di diri siswa. Perubahan perilaku relatif permanen ini diartikan bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Akan tetapi di lain pihak tingkah laku tersebut tidak akan terpancang seumur hidup. Namun tidak sedikit dari ciri-ciri belajar ini ada juga yang sifatnya tidak permanen. Itu kembali lagi kepada diri masing-masing atau diri siswanya tersebut. Yang ketiga yaitu adanya melibatkan proses kognitif. Belajar bukan hanya sekedar menghafal, tetapi juga dapat melibatkan pemahaman, analisis, dan penerapan konsep. Seorang siswa yang belajar sains tidak hanya mengingat rumus, tetapi juga memahami bagaimana rumus tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang keempat yaitu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Keberhasilan belajar bergantung pada faktor internal seperti minat, motivasi, dan kecerdasan siswa, serta faktor eksternal yaitu faktor dari luar seperti metode pengajaran guru, lingkungan belajar yang baik ataupun yang sehat bagi siswa, dan fasilitas pendidikan. Faktor internal dan eksternal ini juga dapat dilihat bagaimana ciri-ciri belajar dari ciri-ciri belajar tersebut. Misal seperti dari faktor internal, minat siswa dalam melakukan pembelajaran itu seperti apa, atau kecerdasan dari masing-masing siswa itu kan berbeda-beda. Jadi kecerdasannya itu bisa dilihat dari apa, ataupun dari faktor eksternalnya, misal lingkungan hidup yang sehat seperti pergaulan antara siswa dengan siswa yang lainnya, ataupun fasilitas pendidikan, fasilitas yang ada di sekolah itu memadai atau tidak. Yang kelima yaitu adanya proses yang berkepanjangan. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar yang sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut juga bersifat potensial. Artinya hasil belajar tidak selalu setara merata,
terlihat segera setelah selesai belajar. Jadi hasil dari kita belajar itu tidak bisa langsung kita lihat, oh ini belajarnya berhasil, nah gitu. Tapi bisa dilihat dari proses yang sangat panjang. Misal baru lulus kuliah, baru kelihatan hasil dari belajarnya seperti itu. Jadi tidak waktu belajar langsung terlihat hasilnya gitu. Jadi tapi harus melalui proses-proses yang sangat panjang. Yang terakhir, yang keenam, yaitu belajar dari pengalaman. Nah, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman, yang artinya belajar itu harus dilakukan secara aktif, sengaja, terencana, bukan karena peristiwa yang insidental. Nah, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan, sesuatu yang memperkuat, memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah tingkah laku dari siswa tersebut. Nah, itu adalah ciri-ciri dari belajar. Selanjutnya ada tujuan belajar yang akan disampaikan oleh rekan saya, Salma Andriani. Kepada Salma Andriani, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi, yaitu tentang tujuan belajar. Di sini ada pengertian tujuan belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Tujuan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar. Melalui belajar diharapkan dapat terjadi perubahan peningkatan bukan hanya pada aspek kognitif tetapi juga pada aspek lainnya. Selanjutnya ada pendapat tentang tujuan belajar. Yang pertama yaitu menurut Dimyanti dan Mujiono tahun 2006. Belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah meliputi unsur efektif dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang kedua ada menurut Hamalik pada tahun 2010. Belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang ketiga ada menurut Hamzah pada tahun 2006. Belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan anak didik. Yang selanjutnya ada merumuskan tujuan belajar. Yang pertama ada audiens atau siswa. Perumusan tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat, subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Yang kedua, behavior atau aktivitas. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, behavior ditulis menggunakan kata kerja operasional atau KKO, seperti memahami, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, dan lain-lain. Penggunaan KKO dalam satu tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari satu. Jadi satu tujuan pembelajaran itu harus satu KKO. Yang ketiga yaitu condition atau keadaan. Perumusan condition adalah dengan menjawab pertanyaan, aktivitas apa yang dilakukan siswa agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Yang keempat ada degree atau perbandingan. Degree berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan tingkah laku. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamik dalam belajar yang pertama yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar memegang peran penting dalam memberikan gairah, semangat, dan rasa senang dalam belajar sehingga yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan kegiatan belajar. Yang kedua, bahan belajar.
Bahan belajar adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh pembelajar dalam melaksanakan aktivitas belajarnya. Bahan ini bisa berasal dari guru, buku-buku teks, paper makalah, artikel, di samping dapat berasal dari lapangan objek tertentu. Yang ketiga, alat bantu belajar. Alat bantu belajar atau media belajar termasuk salah satu unsur dinamis dalam belajar, karena dapat membantu siswa dengan alat bantu. Bahan belajar yang tidak menarik bisa menjadi menarik. Yang keempat, suasana belajar. Suasana belajar penting bagi kegiatan belajar sehingga guru dan siswa dituntut agar bisa menciptakan suasana belajar yang baik dan menyenangkan. Hal ini berarti suasana belajar dapat menentukan motivasi kegiatan dari keberhasilan belajar siswa. Yang kelima ada kondisi subjek belajar. Kondisi subjek belajar dapat menentukan kegiatan dan keberhasilan belajar. Siswa dapat belajar secara efisien dan efektif apabila berbadan sehat, memiliki bakat khusus dan pengalaman yang berkaitan dengan pelajaran, serta memiliki minat untuk belajar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan psikis subjek belajar adalah yang pertama, memperkenalkan dengan lingkungan belajar yang mungkin baru bagi mereka. Yang kedua, memelihara keseimbangan emosi mereka agar secara psikologis mereka merasa aman. Yang ketiga, mengasah kondisi psikis mereka dengan latihan-latihan. Yang keempat, menerima mereka apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan sehingga subjek belajar tidak merasa tertolak oleh lingkungannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Salma Andrayani yang telah menyampaikan materi mengenai tujuan dan unsur dinamis. Nah, selanjutnya ada contoh dari masing-masing yang telah dijelaskan seperti ciri-ciri, tujuan, dan unsur dinamis pembelajaran di sekolah. Yang pertama itu ada ciri-ciri. Contohnya seperti pembelajaran yang interaktif di mana guru tersebut tidak hanya memberikan ceramah tetapi melibatkan siswa dalam diskusi kelas dan sesi tanya jawab. Misalnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa diminta untuk menyampaikan pendapat mengenai isi suatu teks. Sementara dalam matematika, mereka diberikan soal problem solving untuk diselesaikan sendiri sebelum dibahas secara bersamaan. Nah, selain itu juga, misal dalam pembelajaran juga berpusat pada siswa yang terlihat pada pelajaran IPA. Nah, ketika siswa melakukan eksperimen sendiri bersama kelompok-kelompoknya dengan bimbingan guru atau dalam seni budaya tidak di mana mereka itu diberi kebebasan memilih proyek seni sesuai dengan minat yang mereka inginkan. Selanjutnya ada contoh dari tujuan. Nah, tujuan belajar di sekolah dapat dilihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep yang terlihat dalam cara guru menyajikan materi secara bertahap dan sistematis agar siswa tidak hanya menghafal tetapi juga dapat memahami dari materi yang telah disampaikan tersebut. Misalnya dalam pelajaran fisika, siswa tidak hanya diberikan rumus tetapi juga melakukan eksperimen tentang hukum Newton misalnya, agar mereka itu dapat melihat secara langsung bagaimana penerapannya dari materi tersebut. Nah, selain itu juga tujuan dari belajar ini mencakup dari pengembangan keterampilan, baik itu keterampilan akademik ataupun keterampilan dari kehidupannya sehari-hari. Nah, hal ini dapat dilihat dalam mata pelajaran teknologi informasi misalnya di mana atau TIK ya di sekolah, di mana siswa tersebut tidak hanya belajar teori pemrograman tetapi juga dapat mempraktikkan cara tersebut misalnya dalam membuat sebuah aplikasi sederhana gitu. Kemudian yang ketiga ada contoh dari unsur dinamik. Nah, unsur dinamis ini dalam pembelajaran di sekolah dapat dilihat dari
berbagai inovasi dan perubahan yang terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu contohnya atau bukti nyatanya adalah dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, di mana guru dan siswa menggunakan perangkat digital seperti laptop, proyektor, serta aplikasi pembelajaran daring seperti Google Classroom ataupun Zoom untuk mendukung dalam setiap proses pembelajarannya. Misal, penggunaan media interaktif seperti video animasi, simulasi digital, dan laboratorium virtual. Dalam mata pelajaran sains dan matematika juga menjadi bukti bahwa pembelajaran itu tidak lagi hanya bersifat konvensional, tetapi semakin modern dan semakin inovatif. Nah, berarti semakin berkembangnya zaman, semakin besar juga, semakin banyak juga faktor pendukung-pendukung dalam setiap proses pembelajaran. Nah, tadi juga seperti mengaitkan atau menjadikan teknologi itu sebagai sarana dalam meningkatkan atau menjadikan proses pembelajaran yang baik. Mungkin pematerian dari kelompok 7 telah selesai. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.